Halo teman-teman, selamat sore. Pada sore hari ini, aku sedang berada di Terminal Solo Aji Ponorogo. Nah, di video kali ini, aku akan mereview bus Trans yang baru 1 minggu ini. Kemarin pada tanggal 18 April itu jalan perdana membuka rute baru dari Ponorogo sini menuju ke Pondok Cabe Tangerang Selatan. Dan hari ini tanggal 25 April kebetulan yang jalan ini teman-teman, unit spesial dari Trans yang berwarna merah marun. Jadi bus Trans yang berwarna merah marun ini dulunya jalan di rute Malang menuju ke Yogyakarta, tapi belakangan ini ada beberapa info bahwasannya rute tersebut untuk sementara waktu off dan unit ini sekarang dipindah-tugaskan jalan di rute Ponorogo menuju Pondok Cabe. Bisa teman-teman lihat bus ini memakai bodi harapan karoseri tentrem yakni Avante G2, dan ciri khas dari Trans itu tidak menampilkan merek sasis pada bodi ataupun kaca dari bus ini. Bus ini memakai sasis dari Volvo V11R 450 horsepower, tapi bisa teman-teman lihat dari atas ke bawah atau begitu tidak ada stiker Volvo sama sekali, hanya ada tulisan bahasa Belanda yang aku sendiri kurang paham apa itu artinya. Nanti aku cantumin di bawah ya. Terus di sini ada Trans yang cukup besar dengan ada logo bintangnya yang berjumlah 6. Terus kemudian di sini juga ada tulisan bahasa Belanda yang aku sendiri juga kurang paham artinya apa. Nanti aku cantumin di bawah. Nah, bisa teman-teman lihat bus Trans yang warna merah marun ini memakai velg aluminium dari Ragnar, yang mana dengan penggunaan velg aluminium ini selain membuat tampilan bus menjadi lebih gagah, juga mampu menghemat bahan bakar dan memperpanjang umur ban. Nah, di sini di bagian sini ada tulisan Trans ini. Di sini itu ada bagasi. Jadi bus double decker itu kan kalau di sini di ruang bawah sini kan untuk kabin penumpang. Jadi bagasinya itu ditaruh di sini teman-teman. Dan bagasinya ini itu dibuka melalui pneumatik dari dashboard yang ada di tempat depan. Jadi tampilan belakang dari bus Trans dengan bodi Avante G2. Nah, bisa teman-teman lihat bus ini itu simpel teman-teman. Di atas itu hanya ada stiker untuk pemesanan tiket, dan di bawah ini hanya ada websitenya dari Trans. Terus kemudian di sini ada nomor customer service. Kemudian di sini itu ada PC AC teman-teman. Jadi bus double decker itu AC-nya itu tidak bisa ditaruh di atas bus. Karena apa? Karena apabila AC-nya ditaruh di atas bus, itu akan melebihi regulasi tinggi maksi bus yang ada di Indonesia. Jadi untuk semua bus double decker itu AC-nya ditaruh di sini teman-teman. Kemudian di sini di bawahnya AC, di sini itu ada mesin dari Volvo V11R 450 horsepower. Kita buka ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ciri khas mesin dari Volvo itu berwarna hijau. Blok mesinnya berwarna hijau. Kenapa Volvo dari dulu itu untuk blok mesin diwarna hijau? Karena Volvo itu ingin menciptakan mesin yang ramah lingkungan, jadi diwarna hijau gitu teman-teman. Seperti ini tampilan mesinnya, besar sekali ya teman-teman. Tenaga monster ini 450 horsepower. Bus Trans ini juga mengcustom beberapa bagian teman-teman. Salah satunya ini. Di sini itu ada tulisan Chrome dan kemudian ada tulisan Octopus 16. Nah, maksud dari Octopus 16 ini itu menandakan kalau nggak salah itu garasi Trans yang ada di Denpasar sana teman-teman. Jadi Trans itu punya kantor atau garasi di Denpasar, dan kalau tidak salah itu jalannya itu jalan Gurita nomor 16. Jadi di sini dikasih tulisan Octopus 16. Kemudian lanjut ke sini.
eh, di sini di kota ini itu ada tempat AdBlue, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu AdBlue. Jadi AdBlue itu untuk mencapai standar Euro 5 dari bus ini. Jadi pada tahun 2022 kemarin itu kan pemerintah secara resmi membuat aturan bahwasannya kendaraan diesel itu wajib minimal Euro 4 ke atas. Nah, bus ini sudah standar emisi Euro 5 dengan ditambahkannya AdBlue ini. Jadi bus ini bisa mencapai standar emisi Euro 5 gitu, teman-teman. Terus bisa teman-teman lihat di sini juga ada bagasi penumpang yang tembus dari sini sampai ke bagian kiri. Terus di sini ada ban yang sudah disemir dan velg aluminium. Dan kemudian di sini ada kabin penumpang yang bagian bawah dan di situ kabin penumpang yang bagian atas. Sama seperti sama seperti yang di bagian kiri. Ini ada tulisan bahasa Belanda yang aku sendiri kurang paham artinya. Nanti aku taruh di bawah. Terus di sini ada custom, ini dikasih chrome, ini dikasih chrome untuk atas, dan di bagian depan itu untuk ini untuk motif silitnya ini di warna putih, itu teman-teman. Dan di sini juga di custom seperti yang ada di belakang tadi, yaitu dikasih tulisan Octopus 16. Oke, mantap sekali. Oh iya teman-teman, lupa tadi aku belum menunjukkan ini ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu standarnya bodi Avante D2 atau double decker itu tidak ada ininya teman-teman. Tapi di unit M-Trans, di semua unit M-Trans yang double decker ini ada ini teman-teman, di custom dikasih angin-angin tambahan di bagian samping, baik bisa di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Oke, yuk lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat di unit M-Trans itu ada beberapa custom ya teman-teman. Salah satunya pintunya. Jadi kalau bus double decker itu kan biasanya pintu tengahnya itu kan ditaruh di sini, di depannya roda tengah. Nah, tapi kalau di unit M-Trans itu pintunya itu ditaruh di sini teman-teman, di belakangnya roda depan. Karena apa? Karena di unit M-Trans itu untuk akses menuju ke lantai atas itu tidak ke arah belakang. Kalau bus double decker umumnya kan begitu masuk langsung aksesnya ke lantai atas kan ke arah belakang ya. Kalau M-Trans ini ke arah depan. Ada beberapa custom yaitu salah satunya pintu depan, yang mana pintu depan ini sliding ke depan. Biasanya kan sliding ke belakang, tapi untuk M-Trans ini sliding ke depan. Itu teman-teman, ini ada pintu yang ditaruh di belakangnya roda depan, dan di situ ada toilet, kemudian di situ ada ruang sleeper, kemudian tangganya itu ada di sebelah sini. Di unit M-Trans ini untuk semua double deckernya itu menambahkan ini teman-teman, besi pelindung. Tapi bedanya kalau double decker M-Trans yang keluaran pertama itu yang sekarang dijalankan di rute Malang menuju Tanjung Priok itu kan besi pelindungnya itu kan di atas dan ke arah sana. Nah, kalau ini di samping, sebenarnya besi pelindung ini mampu menangkal ranting-ranting pohon gitu teman-teman. Jadi bagian kaca atau bagian bodi yang di samping ini itu tidak terkena ranting pohon itu. Kemudian seperti biasa di sini ciri khas M-Trans mengasih nama-nama
wanita Belanda. Ini namanya Louis gitu teman-teman. Dan di bagian sini tidak ada logo Volvo sama sekali, benar-benar clean, hanya ada tulisan M-Trans kecil gitu teman-teman. Jadi M-Trans ini benar-benar yang dijual itu nama M-Trans-nya, bukan nama sasis dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah ditambahkan Frontex, ini Frontex kecil. Nah, dan ciri khas M-Trans tidak ada variasi sama sekali, jadi busnya kelihatan mewah, sangat-sangat mewah. Dan dashboardnya sudah di-upgrade, dikasih kulit berwarna merah itu teman-teman. Adalah kelas basic yang ada di bus ini, dimana bus ini itu ada 3 kelas. Yang di depan itu ada kelas first class, sleeper bagian atas, kita lihat nanti ya. Terus yang di bawah itu ada kompartemen seat, dan ini adalah kelas basic dari bus M-Trans. Tapi meskipun ini kelas basic, ini itu benar-benar mewah sekali teman-teman. Bisa teman-teman lihat kursinya ini buatan dari high atau rimba kencana. Dan coba kita duduk ya, kita duduk, kemudian ini ada leg restnya, kaki kita ditaruh di sini, ditaruh di sini. Nah, kemudian ini ada bantal bawaan dari kursinya, ini rimba kencana, bisa diatur naik turun. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kemudian ini ada tuas untuk merebahkan seatnya. Nah, kemudian di setiap seat itu ada colokan listrik, yang mana colokan listrik itu bisa buat ngecas HP kita teman-teman, tapi tidak boleh ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya, hanya untuk ngecas HP saja ya teman-teman. Terus di sini ada bagasi penyimpanan di sini. Terus kita tutup lagi ya. Terus apa lagi ya teman-teman ya. Terus ini lantainya ini motif kayu, benar-benar mewah sama sekali. Terus selain itu ini teman-teman, di sini itu ini ada tempat untuk menaruh sepatu atau sendal. Jadi sepatu atau sendal kita itu bisa ditaruh di sini, dimasukkan ke sini, kemudian ditutup seperti ini, dan kaki kita bisa menopang di sini teman-teman. Mantap sekali. Dan di sini ada lover AC khas dari karoseri Tentrem ini. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada tempat penyimpanan teman-teman, yang dikasih sekat gitu teman-teman. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Di sini itu ada leg rest pisah, yang mana leg restnya ini bisa dibuka, kemudian leg restnya ini itu bisa buat naruh sepatu atau sendal. Kemudian apabila sepatu atau sendal kita sudah ditaruh di sini, ini bisa ditutup, kemudian kaki kita bisa di sini. Nah, mantap sekali teman-teman. Kalau nggak gitu bisa digunakan sebagai footrest seperti ini. Wah, mantap sekali. Kemudian kalau teman-teman duduk di dekat jendela, nggak usah khawatir. Di sini juga ada colokan yang seperti di rumah, tapi ingat hanya untuk buat ngecas HP, dilarang ngecas power bank, laptop, kamera dan lain sebagainya. Di sini di setiap seat ini itu dikasih kartu informasi teman-teman, yang mana ini itu ada pemberitahuan, kemudian ada pemberitahuan dilarang merokok di dalam bus, kemudian ketika dibalik ini itu ada larangan-larangan atau ya larangan-larangan ketika kita naik bus ini, seperti dilarang merokok, seperti dilarang berisik, dilarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi bus ini itu benar-benar lengkap sekali teman-teman. Di sini itu ada TV untuk penumpang kelas eksekutif ini, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Kemudian di sini ada
ada mini pantry, ini ada dispenser, terus ini ada kopi, terus ada teh, terus ada gula, terus ada cupnya, ini cup ini free untuk penumpang bus ini, free selama perjalanan. Jadi pelayanan bus ini itu benar-benar mantap sekali teman-teman. Terus tak lupa di sini itu ada telepon, yang mana telepon ini itu bisa teman-teman gunakan untuk menghubungi kru. Jadi teman-teman yang naik bus ini terus malas untuk malas membutuhkan pertolongan kru dan malas ke bawah, teman-teman bisa telepon melalui nomor telepon ini. Nah, tak lupa bus M-Trans ini juga dilengkapi dengan CCTV teman-teman. Jadi dengan adanya CCTV ini menambah keamanan kita selama dalam perjalanan. Kan kita kan nggak tahu ya teman-teman, meskipun bus ini mewah seperti ini, tapi kan banyak penumpang yang sekarang itu memiliki niat jahat itu modal teman-teman. Dalam arti modal itu penumpang itu bisa membeli tiket bus, naik bus, kemudian ketika sudah di dalam bus baru menjalankan aksinya. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, M-Trans menambahkan CCTV di semua armadanya, yang pada dasarnya itu untuk menambah keamanan penumpang dalam perjalanan. Tapi ingat, meskipun sudah ada CCTV, teman-teman tetap harus menjaga barang bawaan teman-teman ya, gitu teman-teman. Dan di sini itu ada motif penari khas Bali. Ini ada tulisan Rejang Dance. Oke, kemudian di sini itu ada kelas first class teman-teman. Kelas first class yang hanya ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, gitu teman-teman. Mantap, ini benar-benar privacy banget teman-teman. Terus di sini juga ada cup holder. Di sini ada cup holder. Terus di sini ada bagasi tambahan. Terus di sini juga ada bagasi tambahan untuk naruh barang bawaan teman-teman. Pokoknya benar-benar mantap sekali teman-teman. Kemudian setiap di kelas first class ini, setiap penumpang itu juga dikasih ada guling, bantal, selimut yang sudah di laundry. Terus sama seperti yang di belakang tadi, di sini juga ada colokan listriknya, gitu teman-teman. Ada colokan listrik. Kemudian di kelas first class ini, meskipun di sini ada penutupnya, tapi di sini itu juga tetap ada CCTV teman-teman. Jadi tetap dipantau dari bawah untuk menambah keamanan kita. Nah, selain itu, meskipun ruangan ini private, ini sudah ada peringatannya ini teman-teman. Dilarang keras melakukan perbuatan asusila di dalam bus. Pelanggaran akan diambil tindakan hukum. Jadi meskipun ruangannya seperti ini, ruangannya private, ruangannya hanya ada dua, tapi tetap nggak boleh macam-macam, gitu teman-teman. Terus di sini juga ada penyimpanan lagi untuk naruh sepatu atau barang teman-teman, tas kecil gitu, bisa ini teman-teman. Kursinya sama seperti di belakang, memakai dari Hai Rinda Kencana. Kemudian di sini ada mejanya teman-teman. Di sini ada mejanya yang bisa kita gunakan, mungkin makan, terus di sini tempat minum atau laptopan gitu bisa. Tapi tetap ingat, nggak boleh ngecas laptop, power bank dan lain sebagainya. Jadi misal membawa laptop mengerjakan di sini boleh, tapi tidak boleh mengecas di sini. Kita tutup lagi. Untuk di sini juga ada teman-teman. Wah, berat. Di sini ada AVOD teman-teman. AVOD ini itu berfungsi untuk YouTube, terus untuk ngeplay
video favorit teman-teman kalau teman-teman bawa flash disk ya. Terus untuk apa, menyetel musik dan lain sebagainya itu bisa teman-teman. Seperti ini outputnya. Oke, kita kembalikan lagi ya. Seret. Di atas lampu. Terus kita tutup lagi. Lampu tengah atas. Ya. Bentar. Nah, terus tak lupa di sini itu juga ada sabuk pengamannya teman-teman. Ini ada sabuk pengamannya dan dimasukkan di situ. Dengan adanya sabuk pengaman ini menambah keamanan kita selama dalam perjalanan. Jadi bus-bus terbaru itu sudah ada sabuk pengamannya teman-teman gitu. Dan di sini juga ada barcode M-Trans yang bisa kita scan dan nanti akan terhubung ke tiket online dari M-Trans gitu teman-teman. Ini ada apa, ada lover AC, kemudian ini ada dimmer, dimana dimmer ini bisa untuk apa, menerangkan atau meredupkan lampu. Terus di sini juga ada telepon yang terhubung ke kru. Jadi apabila kita butuh bantuan kru, kita bisa menghubungi lewat sini. Nanti kru akan menghampiri kita. Teman-teman, sekian dulu videoku pada hari ini. Aku sudah puas mereview bagian eksterior dan juga interior bus ini. Mungkin lain waktu kita akan ngecek naik bus ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Apabila ada kurangnya aku mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.